tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah
perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka, dan mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan kau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?"
Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau minggu yang lalu kita merenungkan sabda Tuhan tentang air hidup, masih ingat ya? Seorang perempuan Samaria yang dimintai air minum oleh Yesus, tapi malah sebaliknya akhirnya Yesus yang memberi air hidup. Hari ini Tuhan mengajak kita, atau gereja mengajak kita untuk merenungkan Yesus sebagai terang. Dan persis terang itu sangat dibutuhkan, terutama bagi orang-orang yang bagaimana? Orang yang kegelapan, kepenek peteng, listrik mati. Ya. Terang dibutuhkan oleh orang-orang yang buta. Tanya saja orang yang tunanetra, apa yang dilihatnya? Gak lihat apa-apa Romo, gelap. Ya, saya pernah ke susteran ke ACC di mampir di mana Medan. Ini ke ACC ya? Iya, di sana selalu saya diajak ke rumah, salah satu rumah tempat pembinaan orang-orang yang difabel. Di situ ada yang tunanetra, lalu saya salaman. Ini kenalkan Romo dari Jawa. Terus Romo salaman. Ya Romo, selamat datang. Romo ini ganteng gitu ya. Nah, ini mujizat. Dari mana dia tahu ganteng? Bukan dari cahaya, tapi dari tangan yang halus. Ya. Jadi kalau jenengan ya bertemu dengan mereka, mereka akan meraba dan melihat wajahnya. Oh, halus, cantik ini. Ya. Terang diperlukan bagi mereka. Dan sebenarnya kita juga. Karena bisa jadi kita sama seperti orang-orang tadi yang menggunjingkan atau mempermasalahkan pengemis yang buta sejak lahir berjumpa dengan Yesus di jalan. Dia sedang mengemis, dia sedang memohon belas kasih, dan Tuhan menyembuhkan. Malahan kalau kita membaca dari versi yang lengkap bacaan ini, versi panjangnya, yang mengguncingkan tidak saja orang-orang yang lain itu, tapi juga di situ para murid. Bisa jadi kita semua yang mengatakan ya, bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini, orang buta ini, atau orang tuanya? Itu para murid loh ya. Mungkin kita juga gitu. Ya, dosa siapa ini? Salah siapa?
Sampai ada lagu. Ya, ada lagu ya. Apakah salahku dan apa dosaku hingga ku begini. Ya itu ya. Ada lagu itu toh? Untung itu menanyakan pada dirinya sendiri. Kalau tanyanya kepada orang lain, itu orang lain. Oh, dosa ini. Orang tuanya berdosa. Ya, makanya kalau kita harus sungguh-sungguh ya, penuh dengan hormat, penuh dengan hati-hati ketika kita mendampingi keluarga-keluarga yang mungkin memiliki ya anggota keluarganya yang difabel. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Karena mata orang yang melihat seringkali mata kita manusia ini melihat bahwa kalau seperti itu orang itu berdosa. Atau sekurang-kurangnya bapak ibunya, neneknya, dia kena tanda kutip, dia kena kutuk Tuhan, dia kena. Tetapi apa jawaban Tuhan Yesus? Ada yang tahu jawaban Tuhan Yesus apa? Tadi tidak dibacakan dalam Injil ini, karena dari versi yang panjang baru ada. Tuhan menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Nih, kita punya pikiran semacam itu atau tidak? Kalau kita punya semacam pemikiran semacam itu, kita setuju dengan itu, maka kita benar-benar mendengarkan Tuhan Yesus. Jadi berhadapan dengan orang yang lemah, difabel, kekurangan atau apapun, itu bisa membuat mata hati kita itu mengamini kata-kata Tuhan, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah itu nyata di dalam hidupnya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus tidak semua bisa menangkapnya. Karena apa? Karena buta. Tadi begitu mereka orang buta itu sembuh, tetap saja dipermasalahkan. Ya. Malah ada yang mempermasalahkan, benarkah dia ataukah dia orang lain? Enggak percaya. Pertama enggak percaya. Lalu juga ada kemudian orang-orang Farisi, ya, bahkan mereka karena enggak percaya dibawa kepada orang-orang Farisi, ya tokoh-tokoh terkemuka untuk menilai bagaimana orang ini. Sebagian mereka mengatakan orang ini tidak datang dari Allah. Ya, jadi itu bukan pekerjaan Allah. Kalau ada orang yang membuat orang yang buta melihat, itu bukan pekerjaan Allah karena itu dilakukan pada hari Sabat. Wah, ini orang yang tahu peraturan ya, DPP, BGKP itu kan sudah tahu ya apa segala sesuatunya untuk gereja ini bagaimana. Wah, ya itu. Jangan sampai nanti menjadi seperti ini. Oh, enggak boleh seperti itu. Itu pasti tidak tidak sesuai dengan ini pedoman ini. Nah, bisa jadi pekerjaan Allah tidak bisa dilihat. Bagaimana kita harus melihat pekerjaan-pekerjaan Allah itu? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, yang menarik sungguh adalah kita harus mengikuti bagaimana proses ya, orang yang buta sejak lahir tadi, akhirnya bagaimana kalau itu menjadi pekerjaan Allah. Dia tidak berhenti hanya sembuh secara fisik, tetapi dia akhirnya juga mampu mengakui, dan bahkan di akhir tadi dia sujud
menyembah Yesus. Kesembuhan fisik tidak cukup. Kalau itu pekerjaan Allah, maka itu mengantar orang pada orang merasakan sungguh kasih Tuhan yang luar biasa dan dia menjadi percaya. Itulah orang-orang yang menjadi tidak lagi buta akan kasih Allah. Ya. Saya kira sebagai pengurus gereja, ya, saya, imam, Anda semua yang sudah dipilih dan akan dilantik, ya, ini mesti punya visi dan pandangan ke sana. Kita menghantar orang-orang mengalami kasih Tuhan sendiri melalui pelayanan kita. Pelayanan kita jangan sampai menghambat orang untuk melihat dan berjumpa dengan Tuhan sendiri. Ya. Kita jangan sampai buta. Kita jangan tertutupi hati kita. Karena mungkin pengetahuan kita, mungkin kemampuan kita, mungkin kerohanian kita malah menghalang-halangi orang untuk sampai merasakan kasih Tuhan yang sedemikian luar biasa. Bayangkan dia lahir sejak buta. Apa yang bisa diharapkan dari orang yang buta sejak lahir? Pekerjaan apa selain mengemis dan meminta di pinggir jalan, belas kasih orang lain. Lain dengan kita punya tangan, punya mata, bisa bekerja, bisa ini, bisa apa. Tapi jangan sampai kita menjadi sebaliknya, kita tidak mampu melihat bahwa pekerjaan Allah itu terjadi bagi orang-orang yang mungkin bagi kita itu mustahil. Mustahil orang itu menjadi baik, itu mustahil. Itu kadang itu kata-kata orang. Sehingga kita mengecap orang lain, oh enggak mungkin, karakter orang itu sudah mudah sulit diubah Romo. Kalau dia gini ya nanti pasti akan gini. Nah, kalau kita punya pemikiran itu, kita jangan-jangan juga menjadi orang yang buta akan kasih Allah, yang selalu terbuka untuk mengubah orang yang buta menjadi melihat. Dia tidak saja melihat tapi juga akhirnya percaya. Akhirnya percaya. Dan Tuhan juga menyatakan kepadanya, engkau bukan saja melihat dia. Bayangkan, ini luar biasa. Kepada orang buta, engkau bukan saja melihat dia. Ya. Kita mungkin bisa melihat patung Bunda Maria, Yesus yang disalib, kita melihat gambar-gambar jalan salib, kita renungkan dengan tapi bisa jadi kita tidak hanya melihat saja. Kita tidak sedang berbicara dengan dia. Kita tidak menjalin komunikasi dengan dia. Kita tidak intim dengan Tuhan. Bahkan mungkin kita tidak percaya. Saya hanya melihat Tuhan, engkau disalibkan, engkau jatuh 3 kali, hafal kalau gitu. Engkau ditolong oleh Simon dari Kirene, engkau diusapi wajahmu oleh Veronica, engkau berjumpa dengan ibumu, engkau menasihati wanita-wanita Yerusalem, jangan tangisi aku tapi tangisilah dosa-dosamu sendiri dan anakmu. Kita hafal itu, saya juga hafal, Anda mungkin juga hafal. Tetapi apakah Anda percaya? Saudara-saudari kasihan Tuhan, mari kita dengan rendah hati selalu meminta karunia dari Tuhan agar kita bisa melihat, tidak buta akan kasih Allah yang terus bekerja
di dalam gereja ini, di paroki ini, kasih Allah terus akan bekerja. Ya, saya kadang ya menilai dari paroki itu lihat dari sakramen tobatnya. Sakramen tobatnya rame apa enggak? Ya, dihitung kadang ya di paroki-paroki itu. Kalau sakramen tobatnya sepi, mengapa ini ya? Atau banyak yang lagi sibuk cari uang, nggak sempat sakramen tobat, ya? Ataukah yang lain? Juga dari pelayanannya, dari keguyupannya, dari kehidupannya. Itulah yang membuat kita itu semakin melihat karya Tuhan. Ya. Tanpa itu kita tetap akan tinggal di dalam kebutaan kita, meskipun kita tidak buta dari lahir. Ya, semoga Tuhan yang sudah mengerjakan karyanya kepada orang buta yang sejak lahir ini juga ya mau mengolesi mata kita ya dengan tanah yang sudah diolesi tadi, dioleskan kepada kita, supaya pembasuhan yang kita alami, pembaptisan itu juga ya membuat kita ini semakin juga mampu melihat karya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus digenapi di dalam diri orang-orang yang kecil dan yang sederhana. Ya, mari kita sebagai anggota DPP, BKP dan juga asisten imam ya sungguh-sungguh melayani dengan ya tulus ikhlas. Layanilah seperti engkau melayani Tuhan. Layanilah sesamamu seperti engkau melayani Tuhan. Terlebih terhadap mereka yang paling tidak diperhatikan. Ya, asisten imam juga jangan pilih-pilih kalau melayani. Oh, saya enggak mau kematian, saya takut. Enggak ada kata gitu ya. Sudah ada asisten imam, masa masih takut melayani tutup peti atau melayani pemakaman. Oh, saya enggak mau melayani di sana karena di sana tidak sesuai, hati saya enggak serk kayak melayani di sana. Enggak, jangan begitu. Kita layani justru di tempat-tempat yang mungkin kita merasa ya menolak secara batin, tapi kalau kita masuk dalamnya maka kita akan menemukan Tuhan sendiri. Ya, hari-hari ini saya mengunjungi orang-orang sakit, lansia, dan memang ya tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Kadang luka diabetes yang sudah mulai membau. Ya, saya berdoa dengan bau itu dari segi hidung menolak, mual, tetapi ya cinta Tuhan saya rasakan. Sekali lagi mari kita layani umat kita seperti kita melayani Tuhan yang menderita untuk kita. Amin. Sekarang malah kita lanjutkan dengan upacara pelantikan. Surat Keputusan nomor 95 garis miring G titik 113
13/Romawi 3/2026 tentang pengangkatan pengurus DPP. Agustinus Tribudi Utomo, Uskup Surabaya. Memperhatikan Surat Pastor Kepala Paroki Santo Stefanus Surabaya nomor 23/GK Santo Stefanus Romawi 3/2026 tertanggal 6 Februari 2026 tentang permohonan pengangkatan dan pelantikan pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Stefanus Surabaya. Dengan ini, 1. Memberhentikan dengan hormat pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Stefanus Surabaya masa bakti 2023-2026, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama ini. 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini berikut dengan jabatannya masing-masing dalam kepengurusan Dewan Pastoral Paroki Santo Stefanus Surabaya untuk masa bakti 2026-2029 dengan susunan sebagai berikut. Pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Stefanus Surabaya 2026-2029. Ketua Umum RD Heribertus Winarto. Wakil Ketua Umum RD Justinus Sumantri Harja Pertama bersama RD Johannes Hendra Raharusuh. Sekretaris 1 Andreas Rasidi. Sekretaris 2 Brigita Lilis Rolina Irnanto. Sekretaris 3 Igusti Made Armiadi Wahyu Setiawan. Bendahara 1 Ignasia Erinawati. Bendahara 2 Teresia Lolon. Bendahara 3 Maria Magdalena Dewi Mei. Ketua Bidang Formasio Endar Derajat Jatmiko. Seksi Biak Gloria Grazia Pati Peiluhu. Vincentius Daranua. Elizabeth Isabella Putri Aprilia. Seksi Rekat Sisilia Enggar Kusuma Dewi. Cecilia Kinanti Nugroho. Seksi OMK Yohanes Paulus Sili Junior. Diki Ardian Wibowo. Seksi Keluarga FY Suwandi. Francisca R. Sunarmi. Seksi Lansia Franciscus Borgias Surdarman. Bernadetta Endang Sulastri BP. Ketua Bidang Sumber Maria Veronica Setiawati. Seksi Katekese Aprilia Rosalina. Bonaventura Mario. Seksi Kerasulan Kitab Suci Sulistiawan bersama Wigono. Seksi Liturgi Linda Rahayu. Ketua Bidang Kerasulan Khusus Yosep Ardian Chandra. Seksi Animas Panggilan Joseph Lulup Purmono Jati. Triarianti Widiawati. Seksi Pendidikan Agustinus Suyana bersama Agustinus Rianta. Seksi Komunikasi Sosial Vence Franciscus Kaimudi Seke. Vincentius Renji Kusnadi. Ketua Bidang Kerasulan Umum Stefanus Metek Joseph Metekohi. Seksi PHUBB Hubertus Valentinus Blolo. Barnabas R.A. Simbolon. Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi Bernadetta Bella. Francisca Saveria Eni Pertiwi.
Safeguarding dan Difabel, Marcelina Rizkyati Suganda, bersama Aloysius Prasetyo Widodo. Koordinator Kelompok Kategorial, Robertus Eko Setio. Ketua Lingkungan dan Stasi, Lingkungan Santo Bernardus, Selin Mastuti Diah Restuningsi. Lingkungan Santo Markus, Heribertus Wicara. Lingkungan Santo Paulus, Edi Sudarmoko. Lingkungan Santo Pius X, Horianto Gunawan. Lingkungan Santa Maria Goretti, Ignatius Sonata Okta. Lingkungan Santo Patrisius, Agustinus Heru Kristanto. Lingkungan Santo Filipus, Doni Paulus Julius Sampul. Lingkungan Santo Tadeus, Aloysius Hadi Sutrisno. Lingkungan Santo Timotius, Maria Lucia Dian Anggraini. Lingkungan Santa Katarina, Antonius Tumiran. Lingkungan Santo Petrus, Menterina Sihombing. Lingkungan Santo Yakobus, Anastasia Trina. Lingkungan Santo Yohanes, Yohanes Sondi Riyadi. Lingkungan Santo Andreas, Maria Yuni Kurniawati. Lingkungan Santo Bartolomeus, Ignatius Wagimi. Lingkungan Santa Elizabeth, Iin Kristiani. Lingkungan Santo Agustinus, Aloysius Bintang. Lingkungan Santo Lukas, Agustinus Darmawan Putra. Lingkungan Santo Mateus, Markus Sulinggo Bayu Nusantoro. Lingkungan Santo Fransiskus Asisi, Dr. Kris Sentosa. Lingkungan Santa Agnes, Maria Magdalena Arum. Lingkungan Santa Monica, Gaspar Jai. Lingkungan Santa Ana, Anastasia Meldilia. Lingkungan Santa Marta, Rosmala Dewi Lobo. Lingkungan Santa Teresia, Elisa. Lingkungan Santo Hieronymus, Thomas Tri Praptono Basuki. Lingkungan Santo Antonius, Pahala Tua Manik. Lingkungan Santo Yohanes Rasul, Frederik Simanjuntak. Lingkungan Santo Franciscus Saverius, Hans F. Porayo. Lingkungan Santo Vincentius, Jemadu Herbertus Adrianus. Lingkungan Santa Bernadetta, Bonaventura Mulyarto. Ketua Stasi Yohanes Maria Vianney, Silverius Saud Gultom. Ketua Stasi Santo Yosep, Stefanus Widodo. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan 30 Juni 2029. Demikian surat keputusan ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Maret 2026 oleh Uskup Surabaya, Agustinus Tribudi Utomo. Surat Keputusan nomor 96
G.113/Romawi 3/2026 tentang pengangkatan pengurus BGKP. Agustinus Tribudi Utomo, Uskup Surabaya, selaku pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya dan wali gereja dari Gereja Katolik Santo Stefanus di Surabaya, Jawa Timur, yang berdomisili di Jalan Polisi Istimewa 17 Surabaya, memperhatikan dan mengingat anggaran dasar Badan Gereja Katolik Paroki Santo Stefanus di Surabaya, Jawa Timur dalam pasal 7 dari anggaran dasarnya seperti ditetapkan dalam Akte Notaris nomor 8 tanggal 4 Desember tahun 2000, memutuskan 1. Memberhentikan dengan hormat pengurus Badan Gereja Katolik Paroki Santo Stefanus di Surabaya masa bakti 2023-2026 disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama ini. 2. Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini untuk jabatan-jabatan sebagai pengurus Badan Gereja Katolik Paroki Santo Stefanus di Surabaya, Jawa Timur untuk masa bakti 2026-2029 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Umum RD Heribertus Winarto, Wakil Ketua Umum RD Justinus Sumantri Harja Pertama bersama RD Johannes Hendra Raharusun, Sekretaris 1 Andreas Rasidi, Sekretaris 2 Brigita Lilis Rolina Irnanto, Sekretaris 3 Igusti Made Armayadi Wahyu Setiawan, Bendahara 1 Ignacia Erinawati, Bendahara 2 Teresia Lolon, Bendahara 3 Maria Magdalena Dewi Mei, Anggota Bendahara Agnes Windra Ririn Muria, Vincentia Ramina, Francisca Nike Indamaya, Devi Ariani, Veronica Hesti Utami, Veronica Yuliani Sri Puji Astuti, Trivina Ervianti, Pratiwi Novia Wijayanti, Rauli Teresia Heni Supriyanti, Rauli Melvin Mawarni, Unit Karya dan UMKM, Teresia Yusi Mikaritas, Elizabeth Megawati Pare, Kepegawaian dan Diklat, Alosius Siswo Prayitno, Florianus Edison Arjun, Inventaris Harta Benda Gereja, Yohanes Pusko Basuki Wibowo, Sarana dan Prasarana, Claudius Seko, Eduardus Gerat Bolitukan, Alexander Dodi Kristanto, Kesehatan Romo, Dr. Giovanni Widasari, Dr. Chris Sentosa. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan 30 Juni 2029. Demikian surat keputusan ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Maret 2026 oleh Uskup Agustinus Tribudi Utomo. Apakah saudara bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Kalau begitu, ucapkanlah janji saudara di hadapan Allah dan seluruh umat.
Para umat sekalian telah mendengar kesediaan dan ikrar para fungsionaris paroki Santo Stefanus periode 2026-2029. Menanggapi tugas yang dipercayakan gereja kepada mereka hari ini, marilah kita mohon berkat bagi mereka. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau melantik saudara-saudari kami ini untuk mengabdi gereja-Mu dengan membantu para imam dalam mengembalakan umat-Mu di paroki Santo Stefanus. Dengan tugas ini, jadikanlah mereka semakin erat terikat pada pusat iman gereja-Mu, yakni Yesus Kristus penyelamat kami. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka untuk melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengalaman iman mereka dalam hidup menggereja sesuai dengan perkembangan iman umat paroki Santo Stefanus. Anugerahkanlah terang Roh Kudus-Mu agar mereka memiliki semangat rendah hati, setia, terbuka untuk berkomunikasi dengan tulus, serta bijaksana dalam mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga bersama paroki Santo Stefanus mereka dapat menyatakan dengan penuh iman, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Amin. Doa pelantikan. Para saudara terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi saudara, meneguhkan hati saudara, dan melindungi saudara terhadap segala tantangan atau pengaruh jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat yang di paroki ini, saya melantik saudara sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara agar dapat mengemban tugas perutusan dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara dalam menjalankan tugas ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Surat Keputusan nomor 97 garis miring G.113 garis miring Romawi 3 garis miring 2026 Agustinus Tri Budi Utomo, Uskup Surabaya, memperhatikan surat Pastor Kepala Paroki Santo Stefanus Surabaya nomor 23 garis miring GK Santo Stefanus garing miring K garing miring Romawi 3 garing miring 2026 pertanggal 6 Februari 2026 tentang permohonan pengangkatan dan pelantikan asisten imam paroki Santo Stefanus Surabaya. Dengan ini, 1. Memberhentikan dengan hormat para asisten imam paroki Santo Stefanus Surabaya masa bakti
2023-2026 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan selama ini. 2. Mengangkat nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai asisten imam paroki Santo Stefanus Surabaya untuk masa bakti 2026-2029. Mereka adalah Bonifasius Ari Widodo, Dionisius Robertus Wibisono, Felix Suwito, Thomas Sapta Atmaja, Lukas Karyono, FX Hartono Budi Tanojo, JB Agus Suprapto, Jakarias Manu, Alen Christian, Hilarion Indra Purnama, Dimas Hendra Lukita, Herman Yosep Suprapto, Joseph Inggit Prasetyo Budia, Sony Williams, Alosius Siswo Prayitno, Franciscus Purgiono, Tadeus Honor, N. Lasdriantoro, Bonfilio Daud, Jelulu Purmono Jati, Sulinggo Bayu Nusantoro, Agustinus Suyana, Antonius Barak, R. Eko Setiowe, Feliciano L, Albert Lonain, Laidin Sinurat, Sudirman Nenggolan, Krisogonus Senu, Imade Suryawan, Yewele Mulawato, Mikael Ewan, Alfonsius Laus Embot, YGP Sulistiwan, Petrus Sutaji, Heribertus Niko Dwi Basuki, Marten Tupen, Agustinus Prio Hartono, Andreas Rasidi, Konstan Rambung, Siprianus Suhardi, Robertus Sugeng Riyadi, Kletus Mustaking, Suster Sofia, Suster Monica, Suster Ambrosia, Suster Severina, Suster Felicia, Suster Elizabeth, Suster Tekla. Adapun tugas para asisten imam adalah 1. Menerimakan komuni suci pada perayaan Ekaristi Kudus untuk membantu imam, pada upacara sabda tanpa imam, pada orang sakit bila imam berhalangan. 2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh imam antara lain memimpin upacara pemakaman. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 12/2026 sampai dengan 30 Juni 2029. Demikian surat keputusan ini dibuat apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Maret 2026 oleh Uskup Surabaya Agustinus Tri Budi Utomo. Yang terhormat Romo Vikep, Romo Bruno Joko Santoso, inilah calon-calon yang telah dipilih untuk menjadi asisten imam Paroki Santo Stefanus Surabaya untuk masa bakti 2026 hingga 2029. Saya dan seluruh umat memohon dengan rendah hati, sudilah Romo Vikep mengukuhkan mereka menjadi asisten imam. Saudara-saudaraku terkasih, tugas seorang asisten imam ialah menerimakan komuni kudus kepada sesama umat beriman dalam misa, serta membawa tubuh Kristus kepada umat yang sakit dan butuhkan topangan dari santapan rohani itu. Pelayanan ini suci sebab langsung mengabdi kepada hadirat Allah dalam sakramen Ekaristi, dan karena merupakan pelayanan yang sangat dibutuhkan umat demi kelestarian dan pertumbuhan hidup mereka sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudaraku, seluruh umat beriman
dalam upacara pengukuhan ini kita sekaligus akan memohon agar Allah menambahkan rahmat-Nya kepada gereja, bukan saja kepada saudara-saudara yang dikukuhkan dalam pelayanan baru, tetapi juga kepada seluruh umat. Sebab segala pelayanan diserahkan dan dilaksanakan demi kepentingan seluruh umat. Nah, saudara-saudara para calon, sebelum Anda dikukuhkan sebagai asisten imam, perkenankanlah saya bertanya. Bersediakah saudara dilantik menjadi asisten imam bagi umat di paroki ini? Bersediakah saudara membantu imam melayani kebutuhan umat, beriman akan santapan tubuh Kristus, dengan demikian ikut membangun jemaat sendiri menjadi tubuh Kristus yang hidup? Bersediakah saudara selalu bersikap hormat terhadap sakramen Ekaristi dan dengan itu memberi teladan indah bagi seluruh umat? Bersediakah saudara selalu membina hidup suci selaras dengan tugas pelayanan saudara? Semoga Allah menyempurnakan pekerjaan baik yang telah dimulainya dalam diri saudara. Amin. Doa pelantikan. Saudara sekalian, malah kita berdoa dengan segenap hati agar Tuhan berkenan melimpahi para calon asisten imam dengan berkat-Nya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan setia. Tuhan Yesus Kristus, makanan surgawi bagi setiap orang beriman, atas nama gereja-Mu, saya mengukuhkan saudara-saudara ini yang berdiri di hadapan-Mu ini menjadi asisten imam. Sudilah Engkau menerima dan menguduskan mereka dalam pelayanan yang mulia ini, dan sudilah mendampingi mereka dalam ikut melayani perjamuan kudus, sehingga sesudah tugas pelayanan di dunia ini selesai, mereka pantas diikut sertakan dalam perjamuan abadi di surga. Maka kami mohon, sudilah Engkau memberkati mereka dalam tugas suci ini demi keluhuran nama-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbaharui iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya Tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon. Kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa-doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami sepanjang segala masa. Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan dosa manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami bubur yang kami persembahkan ini, hasil dari pokok anggur dan dosa manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Pujilah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta sehormat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau selalu menjiwai kami untuk dengan gembira hati mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri dan mati raga kami, demi keselamatan jiwa kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita sudah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuliakan Dikau dengan henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, dan uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Tuhan mengolesi mataku, lalu aku pergi dan aku membasuh muka, dan aku melihat dan aku percaya kepada Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang mancar dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putra-Mu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita dengarkan sambutan. Para romo, Bapak Ibu dan para saudara terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah setelah kita berproses sekian bulan dalam doa-doa kita. Akhirnya hari ini Tuhan Allah telah menetapkan pelayan-pelayan baru di paroki kita sebagai fungsionaris di paroki, DPP, BGKP, dan asisten imam. Dan tentu kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengurus lama, asisten yang lama. Terima kasih atas segala kemurahan hatinya, pelayanannya selama ini. Semuanya sungguh-sungguh mewarnai akan perjalanan hidup dari gereja paroki Santo Stefanus ini. Dan apa yang Bapak Ibu kerjakan selama ini, itu sungguh akan berbuah, sungguh akan memberikan suasana yang baru dalam kehidupan menggereja kita bersama. Dan kiranya Bapak Ibu dan para saudara yang tidak lagi menjabat sebagai fungsionaris maupun asisten imam, menjadi fungsionaris dan asisten imam bukanlah satu-satunya medan pelayanan di dalam tubuh gereja. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan sebagai persembahan diri kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Dan juga selamat provisiat untuk fungsionaris yang baru, para asisten imam yang baru. Satu hal yang perlu kita ingat, ketika saya di Blitar itu, Kevikepan Blitar membuat fatwa ketika ada pelantikan pengurus baru. Fatwa ya. Fatwanya adalah jangan pernah menghujat pengurus lama. Ini hukumnya wajib, ya. Jadi harus dilakukan. Dilarang menghujat pengurus lama. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan siapa membajak dan menoleh ke belakang tidak layak bagi kerajaan Allah. Tujuan kita adalah di depan, bukan kembali ke masa lalu. Dan kita mulai hari ini untuk bergerak dan berjalan bersama. Ada pepatah yang sering diungkapkan oleh orang Itali. Mereka mengatakan, La forza è niente senza umiltà. Artinya bahwa kuasa jabatan yang ada dalam diri kita tidak pernah ada artinya jika tidak ada kerendahan hati. Maka keterpilihan kita hari ini, penetapan kita ini harus kita lihat sebagai jalan kerendahan hati, jalan pertobatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah kepada kita. Sehingga dengan demikian kita selalu menjalaninya dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, karena kita dianugerahi jalan untuk membangun kerendahan hati, membangun pertobatan, membangun masa depan yang indah, yang penuh damai, sukacita di dalam gereja kita. Sekali lagi, hendaknya kita saling mendukung, saling menguatkan, dan tentu juga jangan lupa untuk saling mendoakan. Dan lagi-lagi jangan malah saling menghujat satu dengan yang lainnya. Saling mendukung, memperhatikan, saling mendoakan dengan penuh kerendahan hati, dengan semangat pertobatan untuk terus memperbarui diri. Terima kasih.
Ya, dari saya selaku Pikepan, saya mengucapkan provisiat bagi para fungsionaris yang baru. Ya, dan nanti kami juga mau pergantian ya Karangpilang ini ya. Saya juga mikir-mikir karena baru pertama kali saya jadi Romo Kepala Paroki ya. Romo Win malah sudah berpengalaman ya. Nanti minta bantuan Romo Win ya untuk persiapan pengurus di Karangpilang. Ya, jadi nanti akan ada di Kevikepan akan ada saling share untuk bagaimana mempersiapkan dengan baik. Itu jadi nanti kami juga akan belajar ke Stefanus, ke Algon, ke Yakobus yang sudah ya pergantian ya bagaimana caranya. Saya masih buta itu ya terus terang ya. Karena masih baru setahun ini jadi pastor kepala paroki. Ya, bagaimana ya. Ini malah sudah suruh melantik. Ini kan sebenarnya kebalik ini ya. Jadi melantik saya datang ke sini karena jabatan. Ya, bukan karena pengalaman. Ya. Benar saya orang buta yang melantik orang yang sudah melihat gitu ya. Ya, baik, tapi tidak mengapa kita belajar bersama sekali lagi provisiat para pengurus fungsionaris yang baru dan juga para asisten imam. Ya, asisten imam ini luar biasa. Ya, biasanya asisten imam itu memang ya sungguh-sungguh ya mencerminkan ya, pelayanannya itu atas nama romonya gitu ya. Jadi bertindak atas nama para imamnya. Ya, kapan hari saya juga ditanya asisten imam di tempat kami, Romo, apakah kami boleh asisten imam boleh memberkati rumah? Loh. Saya juga. Jadi ada asisten imam yang masih ya belum tahu ya kalau berkat rumah itu memang ya tidak boleh. Ya, itu khusus ya bagi mereka yang tertabis. Ya, asisten imam itu diberi wewenang ya menjadi pelayan yang luar biasa. Jadi tanpa tabisan tapi dengan pelantikan mereka membagikan komuni kudus sakramen. Itu luar biasa. Kalau kita hayati dengan hidup kita itu luar biasa. Ya, boleh ikut ambil bagian dalam membagian tubuh dan darah Tuhan itu luar biasa. Apalagi kepada mereka yang ya tidak bisa datang ke gereja, sedang sakit ya, sedang membutuhkan sungguh-sungguh. Itu ya tugasnya. Jadi tugas para imam sesuai dengan asisten imam adalah sesuai dengan apa yang ditugaskan ya, tidak lebih tidak kurang. Jadi dalam pelayanan ini kita perlu bijaksana ya, bijaksana itu kita tidak lebih tidak kurang ya. Jangan kebablasan gitu, saking aktifnya kuwabe dilakoni gitu ya. Ya, tadi saya lihat asisten imam dengan sekretaris ya, Pak Andreas ya. Nah, ini juga ya. Ya, Romo Win bagaimana sekretaris dengan asisten imam bareng ya. Menjadi asisten juga menjadi sekretaris ya gitu ya. Tapi tidak mengapa, yang penting ya ada sekretaris 2 toh. Ya, baik, ada 3 malah ya, ada sekretaris 3. Baik. Ya. Ya. Itu jadi supaya supaya bisa fokus dengan apa yang menjadi pelayanannya, menjadi posisinya dan bisa mengerjakan dengan baik ya. Ya, tentu kita akan memberikan yang terbaik dari diri kita pertama-tama sebenarnya untuk Tuhan sendiri, untuk gereja dan seluruh umatnya ya. Semoga pelayanan Anda diberkati dan Anda pun bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih. Sekian, mari kita bangkit berdiri, Bang Win ya. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Ekaristi. Tuhan bersamamu dan bersama saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.
Bapak Ibu, suster, seluruh pengurus DPP, BGKP, dan juga asisten imam,